karena memang Skylar ini tidak menginginkan itu bayi, makanya bayinya dikubur hidup-hidup. Hi everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Aku hamil. Subscribe ya, cekrek cekrek. Hai geng, sebelum kita ke pembahasannya, gue mau ngasih tahu nih dan menjelaskan lagi tentang aplikasi Spine. Nah, aplikasi ini sebenarnya juga itu bisa banget kalian gunain kalau kalian ini misalkan punya anak ataupun punya adik yang masih kecil. Nah, kalian bisa jadi terus tuh pantau mereka pergerakannya kayak gimana ya bun. Caranya kalian langsung aja nih ke situs aplikasi Spine yang linknya udah gue cantumin di bawah. Di situ kalian tinggal daftar aja dan pilih jenis HP target kalian tuh, misalkan HP anak kalian nih itu iOS atau Android. Nah, nanti habis itu akan keluar nih berbagai macam informasi yang terdapat di handphone target kalian. Banyak banget, pokoknya hampir semua aktivitas di handphone tuh ada di sini pokoknya. Gimana? Keren banget kan? Soalnya aplikasi Spine ini emang sebuah aplikasi terkemuka di pasar parental control, tracking, dan remote survey. So, nggak usah ragu lagi. Langsung aja meluncur ke websitenya, linknya biasa gue taruh di bawah. Halo gengs, di sini siapa nih yang suka pencitraan mulu? Gak di media sosial, gak di kehidupan nyata, pokoknya semuanya sandiwara. Ya namanya pencitraan sih, sebenarnya nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Namanya juga manusia, pengennya kan kita dipandangnya sempurna begitu. Tujuannya juga banyak. Bisa jadi karena mau pamer, atau bisa jadi emang nggak mau dinyinyirin sama orang aja. Ya tapi di sini tuh ada kasus, gimana ternyata nih ada orang tua yang sebegitunya ngejaga citra keluarganya, sampai mengorbankan anaknya sendiri, bahkan cucunya sendiri juga dibuat metong. Wah ini gokil sih. Gimana cerita ini sempat viral banget di Amerika yang dilakukan oleh perempuan bernama Brooke Skylar Richardson. Nah, jadi ini ceritanya kayak gosip-gosip, oh mama, oh papa begitu, gengs. Ala-ala sinetron juga. Yang mana si Skylar itu merupakan perempuan yang lahir di kota kecil bernama Ohio. Nah, dia ini lahir dari pasangan Kins dan Scott Richardson. Dirinya juga punya saudara laki-laki tuh bernama Jackson. Nah, Skylar ini bisa dibilang lahir dan dibesarkan oleh keluarga yang cukup bahagia. Kedua orang tuanya lengkap dan punya pekerjaan tetap. Jadi ini bisa digolongkan keluarga mampu lah. Image-nya juga bagus. Nah, semakin Skylar ini dewasa, dia dan saudaranya Jackson itu memiliki minat di bidang olahraga. Jackson memang diketahui merupakan salah satu pemain American football, sedangkan si Skylarnya itu jadi cheerleaders-nya. Nah, biasa tuh, yang namanya anak-anak cheers, itu kan pasti hype banget di sekolah. Masuknya itu ke geng-geng kece biasanya. Makanya, Skylar ini, itu menjadi salah satu anak cewek yang populer, dan jadi inceran juga sama pejantan-pejantan tuh di sekolahnya. Meskipun aktif dalam bidang olahraga, Skylar ini juga dikenal memperoleh nilai akademik yang cukup baik. Jadi pokoknya dia kayak cewek idaman gitu, kayak mau Ayunda. Nah, by the way, memang yang mendirikan eskul cheerleaders tadi tuh, itu adalah si Skylar sendiri, gengs. Jadi awalnya di sekolahnya itu sebenarnya nggak ada eskul cheerleaders. Nah, terus dia ngide nih ngebuat itu. Sukses. Jadi di sini karena Skylar ini merasa dia sebagai foundernya, dia jadi fokus banget dan merasa bertanggung jawab penuh dengan eskul tersebut. Mungkin karena tekanan itulah, Skylar ini awalnya jadi mulai terobsesi sama badan yang kurus. Hingga akhirnya dia mengalami gangguan makan, gengs. Nah, awalnya orang tuanya mikir itu wajar-wajar aja. Secara kalau di cheerleaders tuh, biasa kan badannya emang pada kurus-kurus tuh, biar gampang diangkat sama dilempar-lempar. Nah, tapi lama-kelamaan, orang tuanya jadi khawatir. Soalnya anaknya ini makin hari itu makannya cuma sekali dan olahraga fisik yang dilakukannya itu juga cukup ekstrim. Lah apa kabar kita ya kalau disuruh cuma makan sehari sekali doang? Itu pasti gue udah uring-uringan seharian. Langsung mah yang ada gue. Ya tapi gimana mau kurus ya? Udah ini juga badan berat, jadi beban keluarga pula. Ya Allah. Pokoknya akhirnya karena khawatir, orang tuanya ini nggak bawa Skylar ke dokter. Dan bener aja, sama dokter dia ini didiagnosa menderita bulimia. Nah, bulimia itu adalah gangguan makan di mana penderitanya akan makan berlebih dalam waktu yang singkat, terus melakukan segala cara untuk mencegah penambahan berat badan, baik melalui buang air besar atau metode lainnya. Itu tuh yang kalau habis makan langsung dimuntahin. Nah, meskipun begitu, sifat Skylar ini itu memang aslinya tertutup, geng, sama orang tuanya. Jadi kalau ada masalah-masalah itu dia nggak pernah cerita. Karena ternyata selain dia bulimia, Skylar itu sebelumnya didiagnosa menderita dysmorphia. Nah, kalau dysmorphia itu adalah gangguan mental, di mana penderitanya nih merasa kalau penampilannya tuh kalau ngeliat kurang aja terus bawaannya. Yang kayak cewek nih nanya ke cowoknya, perkara dia selalu nganggap dirinya tuh gemuk. Suka nanya kan tuh, yang aku gemukan ya. Nah, buat para cowok nih, mampus deh lu tuh jawabinnya. Pusing dah, serba salah pokoknya. Nah, pokoknya nih akhirnya si Skylar ini pacaran sama juniornya di SMA yang bernama Brandon. Jadi si Skylar ini pacarnya sama Brondong tuh, namanya Brandon, juniornya kan. Tapi memang kelihatannya Skylar itu bucin banget, gengs, sama si Brandon ini. Jadi memang pacarnya udah kelihatan serius, gak main-main. Soalnya jangan main-main. Jangan main-main.
Nah udah gitu ternyata orang tuanya Skylar ini itu juga suka sama anak Brandon. Soalnya mereka mikir kalau Brandon ini membawa pengaruh positif ke hidupnya Skylar. Dimana tadi kan Skylar punya gangguan makan tuh, terus berat badannya kayak kurus banget. Semenjak dia pacaran sama si Brandon, berat badannya Skylar akhirnya bertambah, gengs. Jadi udah nggak perlu tuh pil pelangsing penggemuk gitu, nggak perlu. Nah orang tuanya mikir, lah anak gue bahagia kali ya, makanya itu berat badannya sampai bisa nambah. Seneng gitu soalnya bawaannya makan mulu. Jadilah itu suatu lampu hijau banget tuh kalau orang tuanya udah mikir begitu kan. Ngelihat perubahan anaknya si Skylar ini, saking senangnya tuh orang tuanya sampai ngajak si Brandon ini ikut mereka liburan ke pantai. Nah di pantai pokoknya Skylar happy banget. Tapi kalau dilihat lagi nih dari foto-fotonya, itu tuh kayak ada adegan tetangga-tetangga komplek pada ngerumpi. Kayak, Bu Ibu, tahu nggak anaknya Jenkins? Itu tuh yang namanya Skylar tuh, Mbak Skylar. Ih, kemarin mereka nih abis di pantai putu-putu. Tapi kok kayaknya, Bu, anaknya itu perutnya membesar ya? Ini bukannya kita mau juli, cuma takutnya ada apa-apa, sakit atau gimana gitu misalnya, cacingan kali anaknya itu, Bu. Atau jangan hamil, Bu. Astagfirullahaladzim, bukannya mau julit ya? Nah tapi bagaikan gosip Butejo, lah gosip tentang Skylar ini itu bener juga adanya, gengs. Di mana hal itu diketahui saat orang tuanya Skylar itu menyarankan anaknya sendiri nih untuk pergi ke dokter buat beli pil KB. Jadi maksudnya nih ortunya kan memang melihat kalau hubungan anaknya sama si Brandon tuh ya udah serius nih kayaknya nih, tapi takut kebablasan. Jadi lemahnya bilang udah lu pakai pil KB aja. Nah by the way, tapi kalau mau beli pil KB itu kan harus ada sesi konsultasi dulu sama kayak dokter kandungan. Nah pada saat itu Skylar itu datang bersama ibunya untuk konsul ke dokter kandungan buat minta resep pil KB. Nah seperti biasa di dokter itu kan pasti ada adegan ngecek-ngecek rahim gitu kan. Yang mana kayak ngecek ini orang cocok gak kalau pakai pil KB atau nyari riwayat penyakitnya atau gimana lah. Nah setelah selesai check up, Skylar keluar ruangan sambil menangis ke ibunya yang emang kontaknya ibunya nunggu di luar. Ibunya panik dong, nanya tuh ke anaknya, lah dok, ono opo koyo nangis. Nah waktu itu Skylar tuh bilang kalau dia takut sama pemeriksaan gitu, ya takut jarum suntik lah atau takut alat-alat rumah sakit lah. Yang mana pada saat itu ibunya ya mewajarkan, secara memang itu pertama kalinya si Skylar ini pergi ke dokter kandungan. Jadi kalau dia shock kayak organnya itu diperiksa-periksa ya wajar aja. Tapi ternyata penyebab si Skylar nangis itu bukan karena itu, gengs. Melainkan sebelum dia nih mau mengkonsumsi pil KB rencananya buat tidak hamil, dia udah hamidun duluan, gengs. Udah 2 garis biru. Nah menurut dokter, kenaikan berat badannya Skylar ini itu bukan karena dia bahagia, ya tapi ternyata dia lagi hamidun. Jadi wajar aja kalau berat badannya naik. Weleh. Ternyata orang tuanya salah kaprah ke si Brandon. Udah gitu, menurut perkiraan Skylar tuh ternyata udah hamil tua. Jadi udah sekitar nanti di 2 bulan lagi kira-kira dia bakal melahirkan tuh. Ya pantas aja tadi kalau di foto-foto di pantai tuh kelihatan kalau perutnya Skylar tuh udah buncit sampai digosipin sama tetangga. Nah setelah mengetahui hal tersebut, Skylar ini tetap kekeh minta resep pil KB ke dokternya buat alibi doang. Nah tapi waktu itu sang dokter sebenarnya nggak mau, karena ngasih kayak gitu ya jatuhnya terlarang ya, karena kan itu orang hamil bukannya nggak mau hamil. Tapi Skylar ini mohon-mohon ke dokternya, gengs. Skylar ini bilang dia belum siap ngasih tahu orang tuanya, jadi dia di sini harus tetap mendapatkan resep pil KB buat alibi aja, nutupin kehamilannya sampai dia ini nanti benar-benar siap buat ngasih tahu. Akhirnya karena dokternya kasihan, jadi kasihlah itu tadi resep obatnya. Dengan catatan ya, Skylar harus check up lagi ke situ dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya udah, Skylar itu setuju tuh sama syarat si dokter tadi. Makanya pas keluar ruangan nih, dia tetap masih dalam keadaan menangis. Nah, beberapa hari setelahnya, Skylar ini masih kelihatan sehat. Bahkan dia ini datang ke prom night bareng si Brandon. Masalahnya, pas prom itu, kan posisinya dia lagi hamil tuh. Tapi dia nih maksa pakai baju pesta yang super ketat. Yang maksudnya kesian lah itu baiknya, dibebet-bebet gitu, gengs. Tapi ternyata, usahanya saat itu berhasil. Jadinya nggak ada satu orang pun nih teman-teman yang tahu kalau sebenarnya dia lagi hamil. Nah, lanjut ya, tapi ini ternyata si Skylar ini tidak menepati janjinya untuk konsul lagi ke dokter tadi. Yang mana si dokter jadi mulai panik. Soalnya tanggal lahirannya ini udah semakin dekat. Akhirnya karena Skylar ini nggak bisa dikontak, gak ada kabar, sang dokter ini lapor ke polisi mengenai keadaan Skylar buat ngecek dia cobain tuh. Takutnya dia ngapa-ngapain sama bayinya. Beneran aja. Pas waktunya nih Skylar lahiran menurut perkiranya sang dokter, polisi yang diminta tolong tadi itu langsung datang ke rumahnya si keluarganya Skylar. Waktu itu, polisi bilang minta mau ketemu Skylar. Nah, secara otomatis orang tuanya nanya dong, emang ada keperluan apa? Akhirnya polisi ini ngomong semuanya dengan bilang kalau sebenarnya itu Skylar lagi hamil dan ada kecurigaan bahwa Skylar ini mengubur bayinya di halaman belakang rumahnya. Laporan itu memang polisi dapatkan dari dokter kandungan Skylar plus gosip-gosip dari para tetangga tadi yang mulutnya itu cepet banget kemana-mana kayak lambe turah. Jadi memang pada akhirnya itu memang sudah tersebar gosip kalau Skylar ini pernah kepergok bolak-balik ke halaman belakang di rumahnya gitu, dimana di situ tuh ada gundukan tanah semacam kayak emang abis digali. Gara-gara itu polisi ini yakin kalau jangan-jangan Skylar ini udah melahirkan terus bayinya tuh dikubur di kebun belakang rumahnya itu. Nah akhirnya Skylar yang kontak saya di sini sebagai tersangka dibawa ke kantor polisi, dan di kantor polisi Skylar diinterogasi. Dari hasil interogasi diketahuilah kalau Skylar melakukan persalinannya sendiri, gengs, di dalam
dalam kamar mandinya di lantai atas. Dan dia juga mengaku kalau pas brojolin anaknya tuh, itu sakitnya luar biasa. Tapi pas anaknya lahir, katanya anaknya nggak nangis, gengs. Skylar nih ngaku dia nih panik sebenarnya dan sudah melakukan sebagai macam cara buat bikin anaknya tetap hidup. Tapi dia bilang kalau detak jantung bayinya itu nggak ada. Makanya malam itu pun juga dia turun dan menggali tanah halaman belakang untuk mengubur jasad bayinya. Nah, dari awal interogasi ini sebenarnya polisi udah nekenin, bener ya ini bayinya emang udah meninggal? Dan Skylar ini jawab, iya memang sudah meninggal dari awal lahir. Nah, tapi sebenarnya kasus terbesar dalam hal ini adalah kondisi dari bayinya ini, gengs. Apakah benar pas dilahirkan bayinya itu memang sudah meninggal? Atau pas dilahirnya sebenarnya bayinya masih hidup? Tapi karena memang Skylar ini tidak menginginkan itu bayi, makanya bayinya dikubur hidup-hidup. Setelah tahap interogasi yang panjang, Skylar akhirnya dipertemukan dengan kedua orang tuanya, di mana di situ dia baru mengaku kalau dirinya itu hamil, tapi bukan anaknya Brandon, melainkan anak orang lain yang orang tuanya ini nggak kenal. Nah loh, apakah agak plot twist itu ceritanya? Kaget kayak kesambar geledek. Skylar ini juga mengaku sebenarnya sudah memberi nama ke anak perempuannya itu dengan nama Annabelle. Lah mohon maaf, kagak ada nama lain apa gimana? Agak horor ya Annabelle ya. Nah, setelah menerima keterangan dari Skylar, polisi mencoba menemukan jasad dari bayinya itu. Ternyata bener aja, jasad bayi malang itu ditemukan di halaman belakang yang ditandai dengan semacam kayak ada pot bunga. Nah, jasad bayi tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit nih untuk diteliti lebih lanjut. Dan 6 hari kemudian, polisi memanggil Skylar lagi untuk diinterogasi. Menurut penelitian, pada jasad bayi itu ditemukan ada bekas bakaran, gengs. Dan waktu diinterogasi, Skylar awalnya bilang kalau dia nggak ngerti sama sekali atas bekas bakaran itu. Tapi kayak setelah dipush sama polisi, dia ngubah keterangannya tuh dengan bilang kalau dia memang pernah sedikit mencoba untuk mengkremasi jasad bayinya. Dimana Skylar ini mencoba membakar bayinya dengan korek yang mengakibatkan ada luka bakar di kaki bayinya gitu. Jadi ketemu karayam kali ya. Saat itu, Skylar juga mengaku kalau sebenarnya dia tuh nggak yakin kalau bayinya benar-benar udah mati pas dia melahirkan. Karena dia memang mendengar adanya sayup-sayup suara tangisan bayi. Tuh kan, mulai ketahuan nih bokisnya nih. Nah, karena kemungkinan kasus ini jadinya merupakan kasus pembunuhan, Skylar pun akhirnya ditangkap. Pada saat persidangan, kasus Skylar ini menjadi sangat berat. Soalnya pasal yang dikenakan itu jadi berlapis-lapis, gengs. Tuntutannya tuh jadi ada pembunuhan, penganiayaan anak, dan perlakuan kejam terhadap mayat. Menurut hukum di Ohio, tuntutan ini kalau terbukti benar bisa membuat Skylar itu dipenjara seumur hidup. Nah, pas persidangan, media nih jadi memblow up mengenai isu ini kan. Biasalah, tapi suka ditambahin bumbu-bumbu yang membuat masyarakat itu jadi panas dan rame-rame melakukan protes di depan kantor polisi untuk menuntut Skylar ini dijerat hukum yang seberat-beratnya. Tapi nggak lama kemudian, ternyata nih ada tato dokter lain yang meneliti jasad dari bayi Skylar, di mana dokter lain ini tuh menyatakan kalau tidak ada bukti atau tanda-tanda bakar-bakaran gitu sama sekali. Nah loh, kita kan jadi confused ya. Lah ini yang benar yang mana? Dan bukti baru inilah yang jadi backingan Skylar beserta pengacaranya dengan bilang kalau pengakuan tentang membakar bayinya di awal tuh itu sebenarnya hanya tuduhan dari polisi aja. Karena Skylar ini ditekan banget sama pihak polisi buat ngaku. Jadi makanya Skylar kayak iya-iya aja. Nah, gara-gara itu makin kesini semua hasil investigasi polisi itu makin dicurigai lagi. Jadi diragukan gitu. Meskipun begitu, jaksa penuntut umum nih tetap melanjutkan sidangnya dengan tuduhan yang sama. Selama nunggu persidangan selanjutnya, Skylar kan tinggal di rumah tahanan gitu. Nah, di situ kayak ada semacam negosiasi. Jadi pengadilan ini tidak akan mendakwa Skylar dengan pasal berlapis, asalkan Skylar mau ngaku kalau dia ya memang bersalah. Tapi dari pihak Skylar ini tetap kekeh nggak mau. Mereka bilang mereka ini nggak mau mengakui kesalahan yang tidak diperbuat. Akhirnya persidangan kedua dilanjutkan, di mana jaksa tetap yakin kalau sebenarnya bayi itu awalnya masih hidup, tapi sengaja dibunuh oleh Skylar karena beberapa hal. Pertama, waktu Skylar check up nih, kondisi bayinya itu sehat-sehat aja, gengs. Dan 11 hari setelahnya, sewaktu Skylar ini melahirkan, kemungkinan besar bayinya juga masih sehat. Udah gitu, Skylar ini kan posisinya lagi hamil, tapi ternyata dia terbukti meminum pil KB. Berarti sebenarnya dia ini terbukti kayak mau mencoba membunuh bayinya yang masih ada di dalam kandungan. Ditambah lagi perilaku Skylar yang sebenarnya memang tidak mengharapkan itu bayi. Makanya dia merahasiakan kehamilannya kepada siapapun termasuk kepada orang tuanya. Dan dari hasil history browsernya, Skylar juga ternyata mencari-cari informasi tentang bagaimana cara mengaborsi. Nah, 4 hal itulah yang memperkuat dugaan kalau Skylar itu emang niat awalnya membunuh bayi tersebut. Udah gitu, jaksa juga curiga gini nih, apa jangan-jangan sebenarnya ibunya juga terlibat dalam pembunuhan bayi itu? Secara nih, mana mungkin sih ada ibu yang nggak tahu tanda-tanda atau ciri-cirinya anaknya tuh lagi hamil. Apalagi hamilnya udah hamil besar, udah hamil tua. Pakai adegan foto-foto bikinian di pantai lagi. Jadi jaksa menduga ibunya tuh memang terobsesi sama yang namanya pencitraan family goals. Makanya ibunya setuju buat melenyapkan cucunya sendiri. Lagi pula anehnya, pas melahirkan, itu kan pasti sakit ya. Emangnya orang ada yang lahirin nggak teriak? Lu gile aja gitu ada orang lahirin antang-antang bayi gitu diem plung gitu. Dikata BAB. Nah, sedangkan rumah Skylar itu kan rumah biasa. Bukan kayak kastel gede gitu yang kamarnya jauh-jauh. Lah apa mungkin tidak ada yang mendengar teriakannya Skylar saat melahirkan? Udah gitu, abis ngelahirin Skylar juga bisa langsung jalan gitu toto ke halaman belakang. Sampai gali kuburan. Lah tau sendiri kan orang-orang kalau abis ngelahirin tuh kayak turun mesin, pendarahan besar, urat-urat di perut juga udah pada ngelewar putus tuh gimana tuh rasanya. Terus pakai disuruh ucuk-ucuk turun ke kebun belakang, gali tanah, balik lagi naik tangga. Lah super sekali kalau bisa begitu. Nah, udah gitu pula rumah sakit tempat Skylar itu
mengacak kandungan, itu ternyata sebenarnya udah mengirim email ke emaknya Skylar tentang kehamilan anaknya. Jadi harusnya emaknya ini udah tahu. Nah, gara-gara itu ibunya Skylar ini jadinya ikut diinterogasi. Ditanyain, kok bisa lu nggak tahu anak lu hamil? Padahal kau udah di email sama rumah sakit. Nah, ibunya ini ngeles dengan bilang kalau sebenarnya dia udah nanya langsung ke Skylar mengenai email tersebut. Tapi anaknya itu bilang kayak, itu salah orang, emailnya salah doang kali gitu. Nah, meskipun ibunya di sini nggak mau ngaku, polisi tetap mencoba mencari bukti kalau ibunya ini dicurigai ikut terlibat dalam pembunuhan bayi tersebut. Dan salah satu bukti kuatnya adalah ditemukannya cacatan Skylar beserta sama ibunya. Skylar pernah beberapa kali ngechat ke ibunya sendiri dengan bilang kalau dia pengen banget menjadi yang tercantik di prom night. Dia juga mention kalau perutnya ini udah balik lagi karena dia udah turun 10 kilo. Dan ibunya ngebales seperti ini, aku terharu banget, kamu benar-benar penyelamatku. Lah, maksud kata-kata penyelamat di sini itu diibaratkan biar anaknya nih tetap bisa menjadi pencitraan ibunya dalam memiliki keluarga yang family goals banget dan sukses mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, penurut, dan terpuji. Dari sini, keterangan orang tuanya yang di awal itu mendukung Skylar untuk melawan gangguan makannya itu jadi kayak semacam diragukan, di mana polisi malah menduga jangan-jangan yang membentuk gangguan mental dari Skylar itu justru adalah dari ibunya sendiri. Meskipun begitu, tapi polisi juga tidak mendapatkan bukti yang kuat ya untuk hal itu. Makanya pada akhirnya Skylar terbebas dari tuduhan pembunuhan dan juga kekerasan pada anak. Meskipun begitu, dia ini tetap kena pasal perlakuan kejam terhadap Maya. Makanya dia menerima hukuman penjara 1 tahun dan masa percobaannya 3 tahun. Nah, gengs, jadi itu tuh kasus yang sempat dihebohin digosipin sama orang-orang di Amerika sana. Yang mana banyak orang yang berpendapat kalau si Skylar ini sebenarnya membunuh bayinya sendiri yang masih hidup dan dibantu sama ibunya untuk sebuah pencitraan. Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Ya, yang pasti orang sih boleh-boleh aja sih jaga image dan pencitraan. Tapi jangan sampai kayak mengorbankan hal-hal yang mengerikan seperti itulah. Ya, pokoknya thank you semua yang nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalau support channel ini. Jangan lupa juga follow Instagram gue dan sosial media gue. Berarti kita sampai ketemu lagi di kasus missing selanjutnya. Besok ada lagi. Dadah.